Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Agung Sunda Kelapa yang sama-sama dimuliakan dan dicintai Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini sama-sama kita kembali berjumpa dalam rangka mengikuti kegiatan rutin kita, yaitu pengajian rutin ba'da maghrib, yang pada malam hari ini pengajian kita insyaallah akan diisi oleh guru kita Mukarramul Ustadz Haji Ali Hasan Bahar LCMA. Untuk itu marilah sama-sama kita kembali awali dan kita buka majelis kita dengan sama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Kembali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan, serta kita semua diberikan kemudahan dalam segala halnya. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu, kembali kami ingatkan dan informasikan bagi jamaah sekalian yang masih ingin memiliki buku sirah Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh guru kita, Ketua Dewan Pakar Masjid Agung Sunda Kelapa, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisy Shihab, mengenai tentang sirah atau perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam sorotan Al-Quran dan juga hadis-hadis sahih. Dan buku ini insya Allah akan menjadi rujukan dalam pengajian kuliah di setiap minggu pertama dalam setiap bulannya bersama guru kita Ustadz Haji Ali Hasan Bahar LCMA. Untuk itu bagi jamaah sekalian yang masih berminat, kami masih menyediakannya. Silakan mendatangi kantor pelayanan Masjid Agung Sunda Kelapa di lantai 2 Gedung Fathahilah. Demikianlah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dan selanjutnya marilah sama-sama kita akan kembali mendengarkan dan mungkin melanjutkan kajian tafsir kita yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Haji Ali Hasan Bahar LCMA. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Mudah-mudahan ibu dan bapak semua selalu dalam keadaan baik, sehat walafiat. Saya ingin mengucapkan taqabbalallahu ta'atakum. Hari ini adalah hari Tasu'a, hari ke-9, dan besok adalah hari Asyura. Yang telah selesai berbuka puasa, taqabbalallahu ta'atakum. Dan mudah-mudahan masih itu. Dan mudah-mudahan besok masih ada kesempatan untuk puasa Asyura. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk melaksanakan taat sebaik-baiknya. Malam hari ini kajian Quran kita berkaitan dengan apa yang semestinya dilakukan oleh seorang sebelum dia membaca Al-Quran
apalagi berusaha untuk memahami makna Al-Quran. Namun sebelumnya perlu kita ketahui bahwa Al-Quran, kalau ditanya Al-Quran itu artinya apa? Al-Quran itu artinya apa? Hah? Al-Quran itu dari segi bahasa kan dari qara'a yaqra'u, qira'atan Qur'anan, membaca. Sehingga Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Dan lebih detail lagi dikatakan bahwa Al-Quran adalah bacaan yang bersumber dari wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang sampai kepada kita. Dari kita sampai Nabi Muhammad berapa lama? Berapa tahun? Hari ini sudah 1435 hijrahnya. Diutusnya itu kan hijrahnya 1435 hijrahnya. Diutusnya Nabi hijrah setelah 13 tahun diutus oleh Allah. Nabi hijrah setelah 13 tahun berdakwah di Mekah. Baru Nabi hijrah ke Madinah. Hijrah Nabi sampai sekarang ini sudah 1435. 1435 jarak yang tidak sedikit. Sampai kepada kita Al-Quran itu melalui para sahabat, yang para sahabat mendengar bukan satu orang, secara mutawatir, secara tawatur, secara jumlah yang banyak, generasi demi generasi sampai kepada kita, didengar langsung dan ditulis. Semenjak Nabi Muhammad masih ada, sudah ditulis dan ada para penulis wahyu. Jadi Al-Quran adalah bacaan yang sempurna yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang sampai kepada kita generasi demi generasi secara mutawatir. Bukan satu orang dua orang yang membawakan riwayatnya, tapi generasi demi generasi yang meriwayatkan banyak sekali. Bukan hanya didengar atau didapat dari mendengar, tetapi juga sudah ditulis. Semenjak Nabi Muhammad ada, Al-Quran sudah ditulis. Bahkan Nabi Muhammad SAW di awal masa turunnya Al-Quran, Nabi Muhammad melarang menulis selain Al-Quran. Nabi Muhammad mengatakan, jangan kamu tulis kecuali Al-Quran. Kenapa? Karena fasilitas untuk menulis itu sangat sederhana. Jangan gunakan kecuali untuk yang paling penting. Sehingga hadis baru ditulis nanti. Pada zaman Nabi ada yang menulis hadis, tapi resminya penulisan hadis dimulai itu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Al-Quran sudah ditulis semenjak Nabi Muhammad ada. Jadi Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Apanya yang sempurna? Apanya yang sempurna? Apanya yang sempurna? Semuanya. Susunan kalimatnya sempurna. Itu ada yang berusaha, sebagaimana dikutip oleh Rashid Ridha di dalam tafsir Al-Manar. Ada
sebagian yang ingin merubah susunan kalimat Al-Quran. Misalnya Al-Fatihah, kenapa nggak diganti saja Alhamdulillahil Malikid Dayan? Kenapa nggak diganti saja Alhamdulillah Al-Malikid Dayan, Ar-Rahimir Rahman, Maliki? Mau diganti. Dan ini pernah terjadi di salah satu negara Arab, di Libanon. Ada sebagian orang mengatakan coba dirubah. Ternyata usaha untuk merubah dan permintaan untuk merubah Al-Quran bukan baru. Nabi Muhammad masih ada. Orang-orang kafir itu sudah banyak yang minta untuk coba dirubah. Nabi Muhammad mengatakan, saya nggak bisa ikut campur. Saya tidak bisa. Itu wahyu pertama. Namun pertanyaan untuk kita, tadi saya katakan yang sempurna apanya? Semuanya sempurna. Sumbernya Allah Maha Sempurna. Yang membawa malaikat Jibril sempurna. Yang menerima Nabi Muhammad. Sekarang bacaannya, isi Al-Quran itu sempurna apanya? Pertama, secara bahasa, kalimat yang dipilih, susunan kata yang dipilih, tidak ada yang bisa mengutak-ngatiknya. Karena tidak ada satupun kalimat yang Allah pilih kecuali kalimat tersebut yang paling tepat. Mereka ingin merubah, kenapa nggak diganti begini saja? Daripada Alhamdulillah ganti aja deh Asyukru lillahi rabbil alamin. Boleh nggak? Boleh nggak? Kan Alhamdulillah sama asyukur. Bagi orang yang nggak mengerti sama. Bagi orang yang tidak mendalami sama. Tapi bagi yang mendalami, kenapa nggak dikatakan asyukru? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, asyukru lillahi rabbil alamin. Kenapa alhamdulillah sebelum ke situ? Bismillah kenapa nggak diganti? Sekarang ada kelompok, saya tidak mau mengatakan mereka itu Islam, namanya Islam liberal. Mereka menamakan diri mereka Islam liberal. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah untuk mereka, dan mudah-mudahan ulama-ulama kita bisa membimbing mereka. Jangan kita lempari, jangan kita caci, jangan kita cela, tetapi kita yang memiliki ilmu, ajak mereka untuk bisa terbuka pikiran mereka sehingga mereka mengetahui. Nah, itu kelompok tersebut bismillahnya diganti dengan nama Tuhan semua agama. Kelihatannya hebat. Kelihatannya hebat. Kelihatannya kan dengan nama Tuhan semua agama. Tapi kalau dia pelajari dengan baik, apa arti bismillah? Apa arti ar-Rahman? Apa arti ar-Rahim? Kalau mereka pelajari dengan baik, mereka berusaha untuk memahami, jangan memaksakan pemahaman mereka, berusaha untuk memahami apa arti bismillah. Ba itu artinya apa? Bismillah. Dengan itu dalam bahasa Arab, kalau huruf ba itu artinya bisa nempel, bisa bergantung. Jadi bukan hanya sekedar huruf. Ya, tetapi dalam ilmu bahasa Arab, ba itu kalau diartikan dengan bisa artinya isti'anah, memohon pertolongan, memohon bantuan, bisa juga artinya nempel. Memang kita nggak bisa nggak nempel dengan Allah. Kita mau nggak mau harus, karena kita ruh. Di dalam kita ada, di dalam jasad kita ini ada ruh. Tidak akan bisa tenang kalau tidak. Kalau kita datang ke masjid, kita datang ke majelis ilmu, tenang. Karena ruh kita dapat, dan malaikat menaungi. Bis, baknya, isim. Apa arti isim? Nama, tanda. Allah. Kenapa yang disebut Allah bukan Tuhan? Itu Allah dipreteli.
Nanti pada kesempatan yang akan datang kita mau preteli bismillah. Allah. Apa arti Allah? Dari mana kalimat tersebut? Seorang yang membuat kendaraan roda 3 dinamakan bajai. Kenapa dinamakan bajai? Ada roda 4 namanya Mercy. Ada yang namanya BMW. Ada yang namanya Kijang. Ada yang namanya, penamaan yang dipilih itu mengandung apa? Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahmatnya Allah itu sebelum ada agama. Sebelum Allah sudah bersifat Rahman dan Rahim sebelum ada. Tapi kalau dengan nama Tuhan dengan nama Tuhan semua agama. Agama baru muncul kapan sih? Dan kalimat yang dipilih itu Rahman dan Rahim. Apa pengaruhnya? Apa dampaknya? Sampai itu menjadi setiap awal surat sebagai tanda, kecuali satu surat At-Taubah. Hari ini sedikit saja kita ingin a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum bismillah. Tapi setelah kita mengetahui Quran adalah bacaan yang sempurna, turun dari Tuhan yang maha sempurna, melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu pantas nggak sih dapat Quran? Pantas tidak? Mohon maaf. Kadang-kadang orang yang kita amanatkan ternyata kita salah memilihnya. Oh, ternyata dia tidak bisa. Nabi Muhammad SAW, beliau yang menerima itu, beliau adalah orang yang pas untuk menerimanya. Waktu menerimanya usianya berapa? Menerima wahyu usia berapa Rasulullah? 40 tahun. Dan itu akan menjadi bukti pertama menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi ketika beliau berbicara tentang tafsir. Di awal muqaddimah tafsir beliau, atau yang disebut dengan khawatir, lintasan yang ada pada hati dan pikiran beliau tentang ayat-ayat Al-Quran, itu beliau mengatakan baru diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad setelah usia beliau 40 tahun. Kenapa harus seperti itu? Dan selama 40 tahun penduduk Mekah mengenal siapa Nabi Muhammad. Nggak pernah bohong, nggak pernah menipu, tidak pernah aneh-aneh, bukan penyair, bukan penyihir, bukan dukun, tapi seorang yang terkenal baik. Kalau mereka mengatakan Nabi Muhammad adalah orang gila, kenapa mereka menitipkan barang berharga mereka kepada Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad, mereka menitip barang yang berharga kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad penyihir, kenapa banyak dari mereka yang kafir? Iya, mereka akan menuduh Nabi Muhammad orang gila. Kalau Nabi Muhammad gila, lah 40 tahun kamu kenal sama dia? Kamu kenal dengan Nabi Muhammad, kamu titipkan. Waktu perjalanan hijrah, Nabi Muhammad kan mengembalikan titipan-titipan orang tersebut melalui Ali bin Abi Thalib. Dan Nabi Muhammad yang mengatakan kepada Ali, tolong kamu tidur di tempat tidurku, pakailah selimut-selimutku. Besok kembalikan amanat, titipan. Dan yang mereka titipkan itu yang berharga. Kalau orang gila berarti yang nitip sama orang gila berarti kan gitu. Mereka bilang gila, bukan. Buktinya kamu nitip. Kalau kamu mengatakan dia penyair, Nabi Muhammad tidak pernah mengeluarkan bait-bait syair dari mulut beliau. Karena bangsa Arab itu terkenal bangsa yang sampai sekarang itu mereka senang sekali dengan syair. Meninggal baca syair, lahiran baca syair, cuma jangan dibid'ahkan nanti syair. Meninggal ada puisi-puisi kesedihan, lahir nanti ada puisinya. Pernikahan pakai puisi, raja datang pakai puisi, raja pulang pakai puisi, raja lahir, semuanya itu pakai syair. Mereka senang karena mereka ahli
di dalam mengukir kalimat. Nabi Muhammad, kamu bilang Nabi Muhammad penyair, wa ma huwa biqauli syair. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikru wa Qur'anun mubin, di dalam surat Yasin. Dia bukan seorang penyair dan tidak layak kami mengajarkan kepadanya syair. Karena seorang penyair biasanya banyak khoyalnya. Engkau matahari, engkau rembulan, bohong nggak? Bohong. Kalau Nabi Muhammad penyair, jangan-jangan dianggap Nabi Muhammad begitu matahari datang kepada saya. Mana nggak ada matahari? Itu penyair. Tanyalah kepada rumput-rumput bergoyang. Itu kalau secara ilmu sastra boleh-boleh saja. Tapi seorang nabi kalau berbicara seperti itu, tanyalah kepada bulan dan bintang. Bulan terbelah itu bukan bohongan loh. Ada surat namanya surat Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Benar-benar telah dekat hari kiamat dan bulan telah terbelah, pernah terbelah. Kalau Nabi Muhammad penyair, itu berarti cuma apa? Aku ketiban bulan. Aku ketiban bulan. Aku ketiban. Yang beliau katakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mereka bilang Nabi Muhammad gila. Kalau orang gila, kok orang percaya nitip sama dia 40 tahun? Berarti yang nitip juga kena gangguan. Kalau dia penyair, mana? Nabi Muhammad tidak pernah memiliki syair-syair, puisi-puisi buatan beliau. Dan bangsa Arab itu paling kenal, paling menikmati, mau makan baca syair, mau ini, sampai di dalam beberapa kitab sejarah itu dikatakan bangsa Arab kalau mereka memiliki seorang penyair, berarti dia memiliki aset yang sangat berharga. Karena penyair itu, kalau mereka perang, yang akan membuat panas suasana itu para penyair. Sebelum perang dengan pedang, perang dengan lidah. Kemudian penyair itu, kalau perang menang, maka penyair yang akan mengabadikan kemenangan mereka. Kalau dari suku mereka ada yang dermawan, maka syair yang akan mengabadikan, dan syair itu akan didendangkan oleh generasi demi generasi. Nabi Muhammad bukan penyair, Nabi Muhammad bukan orang gila, Nabi Muhammad bukan penyihir. Kalau Nabi Muhammad penyihir, mestinya semua beriman, disihir oleh Nabi Muhammad. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, seandainya Nabi Muhammad penyihir, semuanya itu mestinya mereka kena sihir. Kok ada yang menentang? Bukan orang gila, bukan penyair, bukan penyihir. Bahkan mungkin ibu dan bapak, saudara-saudara, sudah pernah mendengar seorang yang dikenal pada masa Nabi Muhammad sebagai dukun paling hebat. Namanya Dhamat bin Tha'labah al-Azdi. Dukun paling hebat pada masa itu. Dan pernah menjadi kawan Nabi Muhammad, teman Nabi Muhammad sebelum Nabi diutus. Dhamat itu kawan, masa muda Nabi. Menjadi dukun terkenal, begitu habis keliling ke negeri Arab, ngobatin orang yang kesurupan, yang ke macam-macam. Beliau pulang ke Mekah. Begitu sampai di Mekah, kawan-kawan beliau mengatakan, Dhamat, kesian tuh teman kamu obatin. Masa kamu kemana-mana ngobatin orang tuh, kawan kamu tuh Muhammad. Dia mengatakan dia dapat sesuatu dari Tuhan. Jangan-jangan dia kemasukan. Baik, kata Dhamat, Muhammad Al-Amin. Nabi Muhammad tuh dulu gak dikenal Muhammad, tapi dikenal julukannya. Jadi kalau ada orang tanya Muhammad, kalau disebut Al-Amin langsung kenal. Karena orang yang paling jaga amanat, paling jujur. Datang Dhamat ke rumah Nabi Muhammad dan mengatakan, wahai Muhammad, malazi asabak, apa yang menimpa kamu?
Nabi Muhammad setelah menyambut kedatangannya mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Nabi Muhammad memuji Allah dan memohon perlindungan kepada Allah dari min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Yang biasa jadi atau kalimat-kalimat ini biasanya dijadikan muqaddimah setiap khotib. Domat dengarnya kaget. A'id alayya tilkal kalimat. Wahai Muhammad, tolong ulang kepada saya kalimat-kalimat tersebut. Nabi Muhammad mengulang lagi, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Domat dengar lagi yang kedua, a'id alayya tilkal kalimat. Ini dukun lagi dengar nih. Dukun paling hebat. Ulang lagi. Diulang lagi sama Nabi Muhammad. Lalu Domat mengatakan, wahai Muhammad, saya sudah ngobatin orang macam-macam. Yang kemasukan jin dari ujung sana, dari ujung sini, saya sudah obatin. Tapi yang kamu ucapkan ini baru saya dengar. Akhirnya Domat nanya sama Nabi, Nabi bacakan beberapa ayat Al-Quran. Domat langsung asyhadu alla ilaha illallah. Dukun ketemu Nabi Muhammad sehat. Bukan umat Nabi Muhammad jadi dukun. Ada orang pakai sorban, pakai aneh jadi dukun. Salah. Dukun itu terobati. Innal hamdalillah. Sesungguhnya semua pujian. Nanti itu kalau kita ngebahas, ada kalimat namanya syukur, ada kalimat namanya alhamdu, ada kalimat namanya al-madhu. Apa bedanya? Kalau alhamdu itu artinya yang pujian untuk yang nyata, meskipun dia tidak pernah memberikan kepada kita sesuatu. Kalau syukur itu terima kasih. Saya dapat sesuatu dari orang tersebut, saya bersyukur, berterima kasih kepada orang tersebut. Kalau orang itu tidak memberikan kepada saya tidak. Tapi kalau alhamdu artinya terpuji, dan yang kita puji itu ada, nyata, dan dia melakukan perbuatan baik tersebut bukan karena tidak sengaja, tapi karena sengaja. Nabi Muhammad memuji Allah, kemudian memohon perlindungan dari segala macam keburukan. Domat akhirnya bengong, kalau bahasa kita, ketika dia bengong, dia mengatakan, saya sudah ngobatin banyak orang, tapi ternyata tidak ada yang seperti ini. Gak taunya dia yang sakit. Rasulullah dianggap sakit padahal beliau si Domat, dan akhirnya masuk Islam. Saudara-saudara, Al-Quran yang Allah turunkan menjadi mukjizat. Apa arti mukjizat? Apa arti mukjizat? Kalau ada orang naik mobil, mobilnya masuk ke jurang, dia tidak luka sama sekali. Mobilnya ringsek, sek, tapi dia bangun sehat walafiat. Berarti itu apa? Bukan. Nanti dulu. Mukjizat itu artinya hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada seorang nabi sebagai bukti kenabiannya, dan hal itu ditantangkan kepada kaumnya. Jadi kalau ada orang nabi bukan, ini bukan, naik mobil, itu jangan kita bilang mukjizat, terlalu tinggi. Terlalu tinggi, karena mukjizat itu yang melumpuhkan. Karena setiap nabi itu Allah berikan kepada para nabi, Allah berikan hal yang luar biasa, bukti kenabiannya,
dan itu beliau tantangkan. Ayo, yang bisa kayak saya, ayo silahkan. Kalau yang tadi kan ketabrak mobilnya masuk ke dalam jurang, kan dia nggak bisa lakukan lagi besok. Bisa nggak? Coba besok jalan lagi, masuk lagi ke jurang. Yang kedua kali gimana? Nanti kalau mukjizat itu hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada seorang nabi, menjadi bukti kenabiannya, dan beliau tantangkan. Itu untuk menjadi tantangan kepada kaumnya. Nih, dan setiap nabi mukjizatnya berbeda-beda sesuai dengan kondisi pada masa masing-masing. Nabi Isa, pada zaman Nabi Isa banyak dukun yang bisa mengobati ini, mengobati itu. Allah kasih mukjizat Nabi Isa apa? Bukan cuma ngobatin orang yang kulitnya belang, tapi orang sudah mati bisa dihidupkan. Ayo, dukunnya bubar nggak? Itu mukjizat. Bukan kayak tadi itu yang nanti. Nah, itu namanya mukjizat untuk para nabi, dan itu ditantangkan. Dan biasanya mereka berusaha menjawab tantangan tersebut, lalu mereka patah, tidak bisa menandinginya. Selalu, bukan biasanya, selalu. Misalnya Nabi Isa, pada masa Nabi Isa itu banyak yang memang mengobati ini, mengobati itu. Nabi Isa bukan hanya mengobati yang belang, yang buta, tapi yang hidup bisa yang mati bisa dihidupkan. Pada zaman Nabi Musa, mereka mengandalkan sihir. Sihir segala-galanya. Allah berikan kepada Nabi Musa tongkat. Tongkatnya itu bisa memakan ular para tukang sihir. Patah. Nabi Musa menantangkan tuh. Kalau mukjizat itu bisa berkali-kali, berulang-ulang. Kalau yang tadi itu yang kecelakaan sekali. Coba besok suruh kecelakaan lagi. Bukan mukjizat. Nabi yang dapat mukjizat itu nabi. Dan mukjizat itu ditantangkan kepada umatnya, dan umatnya paling ahli di bidang tersebut. Jangan nanti umatnya ahli di bidang astronomi, nabinya datang di bidang pertanian. Ayo bikin pertanian, pasti gak bisa. Kan begitu. Ayo profesor-profesor buat sesuai dengan keahlian mereka. Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam muqaddimah tafsirnya itu beliau mengatakan bangsa Arab paling ahli dengan bahasa dan kalimat, menyusun kalimat. Mereka punya pasar. Bayangkan, pasarnya itu pasar sastra. Kumpul setiap tahun sebelum haji, habis haji kumpul di satu tempat, namanya pasar Ukaz, pasar Mirbit, kemudian beberapa pasar lagi yang mereka kumpul, para penyair kumpul. Nanti ada dewan jurinya yang bagus ditempel di dinding Ka'bah. Mereka ahli memilih kalimat. Nah, Allah turunkan Al-Quran yang kalimatnya, ayo buat. Itu pernah ada yang berusaha mau mencoba membuat. Kan Al-Quran itu tantangan buat mereka. Al-Quran sampai menantang, buat 10 surat bohongan gak apa-apa, ayo buat. Ada yang coba. Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu khurtumun tawil. Gajah, tahukah kamu apa gajah? Gajah adalah yang memiliki belalai yang panjang. Mau menyanyi al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Mau menyanyi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil. Gajah, tahukah kamu apa itu gajah? Kalah. Sudah berusaha banyak mereka, itu namanya mukjizat. Dan Nabi Muhammad menantang mereka, ayo buat. Secara bahasa, bangsa Arab pada masa turunnya Al-Quran, bangsa Arab sangat ahli ngutak-ngutik kalimat, mengutak-ngutik huruf, mengutak-ngutik susunan kalimat.
mereka punya dewan juri, mereka punya kesempatan. Tetapi yang Allah turunkan kepada mereka Al-Quran, nggak ada yang bisa menandinginya. Baca surat-surat yang pertama turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bengong. Biasanya pakai syair yang hayal-hayalan. Iya. Engkau matahari, engkau rembulan, engkau ini, tahu-tahu ketemu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca. Enggak disebut apa yang harus dibaca. Objeknya tidak disebut, maka semua bisa menjadi objek. Baca, tulisan boleh Anda baca, langit boleh Anda baca, diri Anda baca. Kenapa mata cuma 2 bukan 4? Kalau mata kita di depan 2 belakang 2 gimana? Nggak jadi-jadi mau jalan ya? Kenapa taruh di depan? Kenapa cuma 2? Maksudnya jangan banyak-banyak melihat. Karena kalau makin banyak melihat makin coba di sini 2. Repot kita mau jalan nggak jadi-jadi. Untung aja CCTV ada di sebelah sana. Kalau Iqra baca dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Tidak disebut yang menciptakanmu, tapi yang mencipta. Karena semua ciptaan Dia. Sampai ngantuk kita ciptaan siapa? Manusia itu lemah, nggak bisa nolak ngantuk. Nggak bisa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kenyang sedikit ngantuk ya. Itu penyakit keturunan. Dulu juga orang tuanya begitu. Kalau kenyang sedikit mengantuk. Baca. Mereka ahli di bidang kutak-katik kalimat sastra mereka, dan sampai sekarang dengan tidak merendahkan karya sastra bahasa yang lain, bahasa Arab memiliki segudang banyak sekali hazanah karya sastra mereka sebelum turunnya Al-Quran sampai saat turunnya Al-Quran. Menjadi bukti. Ayo, kamu ahli dengan sastra, nih kami turunkan. Bengong semuanya. Gak bisa. Padahal mereka ahli. Kalau tadi saya katakan masyarakatnya ahli pertanian, nabinya datang bawa mukjizat tentang astronomi, terang aja gak bisa. Tapi ini tidak, diturunkan kepada mereka, mereka sedang ahli dalam kalimat. Ayo, gak bisa jawab. Begitu Nabi Muhammad sudah wafat, kan Al-Quran bukan hanya untuk orang Arab. Bagaimana mukjizatnya? Bagaimana? Mukjizatnya. Mukjizatnya bukan hanya bahasanya saja, tapi kandungannya. Contoh dari sekian banyak contoh. Sementara ini dalam waktu yang singkat, udah azan belum? Berapa menit lagi? Berapa? Al-Quran berbicara tentang laut. Itu Departemen Perikanan dan Kelautan kita pernah menerbitkan buku Al-Quran dan Kelautan. Ya Allah, ternyata di Eropa, di negara-negara yang banyak pendidikan maju, itu banyak yang masuk Islam. Di antara sebabnya, banyak sebab, di antaranya itu banyak profesor ilmu kelautan begitu baca Al-Quran bingung. Kapan Nabi Muhammad melakukan penelitian tentang kelautan? Sampai ada yang mengatakan, ini Nabi Muhammad apa tinggalnya di pinggir laut? Sampai tahu. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Azan ya. Kita sambung selesai azan. Itu bukan suara azan, bukan? Sampai di mana tadi? Kelautan.
nanti saya akan bawakan, tapi itu belum dijual. Saya nggak tahu akan dijual kapan. Kerjasama antara Departemen Agama dengan LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, namanya Tafsir Ilmi. Itu ada bidang kelautan. Departemen Kelautan kita pernah menerbitkan. Itu tentang ada pemisah antara dua laut. Kapan Nabi Muhammad nyelam? Kapan? Barzakh. La yabghiyan, tidak akan saling nyampur. Dari mana? Dari mana? Sekarang baru ditemukan. Ini para ilmuwan tersebut. Dari mana Nabi Muhammad itu dapat informasi seperti itu? Ternyata ada air tawar, ada air asin. Nggak bisa campur. Satu dengan yang lainnya tidak bisa. Itu ada barzakh. Makanya ada alam namanya alam barzakh. Alam barzakh alam apa? Alam setelah kematian, sebelum hari dibangkitkan. Nggak bisa balik ke belakang. Jadi kalau ada cerita orang udah meninggal balik lagi, itu film. Itu apa? Bagi dibacain Yasin datang dari belakang. Itu film. Karena barzakh itu mereka tidak bisa kembali sampai hari dibangkitkan. Oh belum. Suara di mana sih? 2 menit. Nah ini gua. Mereka meneliti sampai mereka bingung. Ini dari mana Nabi Muhammad tahu? Kemudian sekarang itu saya menganjurkan kepada ibu dan bapak kalau punya kesempatan, dan nanti kita siapkan juga. Itu ada VCD Dr. Zakir Naik. Dialog dengan pendeta. Karena pendeta mengatakan apa itu di dalam Al-Quran, banyak ini, banyak kesalahan ilmu pengetahuan dan seterusnya. Dijawab oleh beliau satu persatu secara ilmiah. Nabi Muhammad membahas Al-Quran, Al-Quran menjelaskan bagaimana rahim ketika ada janin. Al-Quran menyebut rahim itu kuat. Fi qararim makin. Kapan Nabi Muhammad belajar objin? Kapan? Tahu proses alaqah kemudian mudghah, dari nempel di dinding rahim, kemudian mudghah, daging yang seperti dicincang tersebut, kemudian terus. Kemudian Al-Quran selalu menyebut mendengar dulu, baru lihat bayi. Udah azan, kita lanjutkan setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا
رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف ودرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Reproduksi manusia, bagaimana di rahim, bagaimana proses, kemudian setelah lahir. Al-Quran menyebutnya, itu yang didahulukan tuh mendengar. Karena memang bayi, indera yang pertama aktif itu indera apanya? Dengar. Kalau bayi baru lahir langsung ngelihat repot ya. Itu kan melihat itu proses. Tapi yang pertama itu pas. Kemudian banyak lagi. Al-Quran berbicara petir. Yusabbihur ra'du bihamdihi. Ada surat namanya surat petir. Namanya surat apa? Ar-Ra'd. Yusabbihur ra'du bihamdihi. Petir itu bertasbih. Oh, hujan yang dibarengi dengan petir, kualitas airnya berbeda dengan hujan yang tanpa petir. Diteliti. Jadi Al-Quran itu mukjizat untuk orang Arab yang ahli bahasa pada masa itu ditantang. Ayo, kamu kan ahli dalam ilmu bahasa, wahai bangsa Arab, silahkan kumpulkan jin dan manusia. Ayo. Karena orang Arab itu meyakini kalau seorang penyair itu ketika dia bisa menggugah syair atau membuat puisi, dia dibantu oleh syaitan namanya syaitanus syair. Syaitan yang menginspirasi. Ayo kumpulin. Nggak bisa juga. Begitu keluar apa tadi itu? Alfil, malfil, gajah. Tahukah kamu apakah gajah? Nah, itu namanya kesurupan. Mau nantang Al-Quran? Nah, bagi yang non-Arab tantangan tersebut bukan bahasanya. Mungkin kalau orang
Itu kan bahasa Arab, kita bukan orang Arab, nggak bisa. Syekh Mutawalli Syarawi mengatakan, bagi yang non Arab, karena Al-Quran bukan hanya untuk orang Arab. Semenjak di Mekah sudah turun surat namanya surat Ar-Rum, Romawi. Waktu itu Romawi dan Persia dua kekuatan. Kalau sekarang mungkin Rusia dulu Rusia dengan Soviet dengan Amerika. Al-Quran turun, ghulibatir alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idh yafrahul mu'minun. Romawi akan kalah. Ini Nabi Muhammad tiba-tiba ngomong ghulibatir rum, telah kalah. Tapi nanti setelah kalah dia akan menang. Urusan Allah sebelum dan sesudahnya. Dan pada masa kemenangan Romawi, orang yang beriman itu senang. Kenapa? Karena kalau Persia itu nggak punya Tuhan, menyembah api. Kalau Romawi itu kan Kristen. Kristen itu masih ketemu. Kalau disebut Nabi Ibrahim, cuman beda nyebutnya, sana Abraham, sini Ibrahim. Cuman beda. Tapi mereka menghormati. Senang. Bagaimana informasi ini datang? Padahal waktu itu Romawi kekuatan yang besar. Dan Al-Quran. Jadi kalau untuk orang Arab pada masa itu ditantang kalimat-kalimatnya. Ayo, kamu ahli puisi, ahli sastra, ayo silakan. Bagi yang non-Arab nanti ada berita gaib. Peristiwa yang akan datang. Itu tadi, Romawi akan kalah. Dan dia akan menang. Pada beberapa tahun. Benar terjadi. Kemudian Al-Quran juga menjelaskan tentang Abu Jahal. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalau si Abu Jahal nggak berhenti, ini di Mekah loh. Abu Jahal tuh punya geng. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Kalau dia nggak berhenti mengganggu, nanti kami akan tarik ubun-ubunnya. Bayangkan. Padahal Abu Jahal masih kuat waktu itu. Falyad'u nadiyah, suruh. Hendaknya dia memanggil gengnya, kelompoknya. Kita akan memanggil malaikat Zabaniyah. Itu Abu Jahal, badannya besar. Meninggalnya di salah satu perang. Ada sahabat Nabi Ibnu Mas'ud yang badannya kurus. Begitu melihat Abu Jahal jatuh, dilempar panah lagi masuk ke hidungnya, menandakan sudah meninggal dunia. Karena kalau orang besar badannya jatuh, terus kita badannya kecil, kita pikir sudah mati, kita dekat dicekek sama dia. Pastikan sudah mati. Ada riwayat yang mengatakan dipenggal kepalanya. Karena saking palanya besar, Ibnu Mas'ud ini kecil. Ibnu Mas'ud itu yang Nabi Muhammad SAW ketika melihat sebagian sahabat, Ibnu Mas'ud pernah disuruh sama Nabi naik pohon, kalau tidak salah pohon kurma. Kemudian sahabat yang dibawa, ya Allah betisnya kecil benar, karena badannya kurus. Nabi bilang, jangan mencela. Sesungguhnya amal dia itu lebih besar, lebih berat dari langit dan bumi. Begitu melihat Abu Jahal sudah jatuh, sudah pisah kepala dengan tubuhnya, saking besarnya Abu Jahal nggak bisa diangkat, ditarik ubun-ubunnya. Kalla la illam yantahi lanasfa'am. Kalau dia nggak berhenti, kami akan tarik. Itu belum terjadi, sudah diberitakan dan terjadi akhirnya. Belum lagi nanti cerita Fir'aun. Al-yaum nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami selamatkan kamu badanmu. Sayang, ini yang selalu kita sayangkan. Umat Islam tidak mau menjadi peneliti. Akhirnya walaupun hasilnya menguntungkan kita,
Itu para peneliti dari Perancis, mereka korek sana arkeologi, korek sana, korek sini, korek sana, dapat jasad. Al-Quran sudah bilang jasadnya akan diselamatkan. Di mumi ternyata ditemukan. Al-Quran berbicara, wal ardo madadnaha, dan bumi kami bentangkan. Orang zaman dahulu kan tidak tahu bumi bulat. Kalau Nabi Muhammad dapat wahyu dan bumi bulat, Nabi Muhammad dipukulin. Tapi kalimatnya kami bentangkan. Orang masa lalu bisa faham, orang zaman sekarang pun bisa faham. Biar bulat, tapi dia terbentang. Kita di utara terbentang, kita di timur, padahal bulat. Al-Quran mukjizat, bahasanya mukjizat, informasi sejarahnya mukjizat, hukumnya. Saudi Arabia sebelum menetapkan hukum syariat Islam sebagai hukum di negaranya, itu jamaah haji paling takut kalau pergi haji. Karena apa? Banyak perampok. Makanya orang zaman dahulu kalau udah pergi haji, kalau di Jakarta itu habis diazanin gak usah nengok. Ya kalau sudah diazankan gak boleh nengok. Karena memang dianggap sudah pulangnya gak ada harapan deh. Di lautnya ruwet, di sana banyak perampok, belum lagi banyak penyakit. Semenjak, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, semenjak Saudi Arabia melaksanakan hukum potong tangan, haji aman. Gak ada yang berani. Kisos, hukum balas. Bayangkan kalau hukum balas itu diterapkan, siapa yang berani macam-macam? Makanya di Timur Tengah itu banyak orang cuman berantem aja, mukul nggak berani. Karena kalau mukul, kuping hilang ganti kuping. Kalau sini kan nggak, kuping hilang ganti apa? Ganti duit. Ini kuping. Pembunuhan, bunuh, bukan bunuh, dia harus mendapatkan hukum mati. Secara hukum mukjizat. Hukum, aturannya. Puasa. Ya Allah, rukun Islam. Di Indonesia ada yang menulis buku. Tuhan Allah Sang Tabib. Rahasia di balik seluruh rukun Islam. Puasa, semua kagum dengan konsep puasa. Dan sekarang orang-orang modern itu, mereka sedang apa? Sedang melaksanakan yang mereka sebut diet. Itu kalau orang-orang hebat itu kan, saya lagi gak makan nih, hari ini lagi diet. Gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Terlambat kamu. Nabi kita 1400 tahun yang lalu, Senin Kemis. Kalau mau lebih lagi, puasa Daud. Mukjizat Al-Quran seluruhnya, susunan kalimatnya, kandungannya, baik kandungannya bersifat berita sejarah. Surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu menjelaskan tentang anak-anak muda, para pemuda yang menyelamatkan diri mereka dan agama mereka ke dalam goa, tidur. Berapa tahun? Ibu paling kuat tidur berapa jam? Paling enak tidur di masjid. Walaupun sedikit tapi bermanfaat, berkualitas. Itu 300 tahun. Sekarang banyak ulama yang meneliti tentang pengawetan. Itu ada ilmu. Zulkarnain, cerita tentang Zulkarnain yang menguasai barat dan timur, yang membangun konstruksi. Sebelum Jepang menyatakan paling ahli di bidang konstruksi sampai anti gempa, itu banyak profesor Jepang itu yang meninggal dunia gara-gara tsunami. Karena profesor-profesor itu mengatakan apa? Kami sudah buat konstruksi, kalau ada tsunami nggak akan sampai segini, paling sebawah. Subhanallah, tsunami-nya datang lebih tinggi dari yang mereka buat. Meninggal. Konstruksi, Zulkarnain membangun dinding, mereka tidak, Ya'juj wa Ma'juj nggak bisa masuk. Kuat. Informasi masa lalu, informasi yang akan datang,
kemudian ayat-ayat yang berkaitan, sampai Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan, kenapa Nabi Muhammad tidak menafsirkan Al-Quran seluruhnya? Yang Nabi tafsirkan paling banyak yang berkaitan tentang hukum. Waktu turun ayat tayamum, itu ada sahabat habis berhubungan badan dengan pasangannya, gak ada air, akhirnya tayamumnya guling-guling. Dijelaskan yang namanya tayamum begini. Alif lam mim gak ada tafsirannya tuh, terbuka. Ayat yang ada tafsirannya itu dari Nabi Muhammad langsung paling banyak adalah ayat hukum, agar jelas. Zakat, bayar zakatnya berapa, Al-Quran tidak menyebut, Nabi yang menafsirkan. Kalau punya onta sekian, yang dikeluarkan sekian. Kalau memiliki ini sekian, Nabi yang menjelaskan. Tapi ayat tentang alam raya, ayat tentang peradaban, itu diberikan kesempatan selagi memegang aturan, kesempatan. Karena kalau Nabi sudah tafsirkan semua, beku, tidak bisa berkembang. Alif lam mim, padahal orang Arab itu paling ahli protes. Tapi nggak ada tuh riwayat yang mengatakan alif lam mim mereka protes. Apa artinya? Mereka paling ahli. Ternyata mereka paham. Alif lam mim itu memang menantang mereka. Seakan-akan Al-Quran ingin mengatakan, hei, Al-Quran yang kamu tidak terima ini dasarnya dari huruf-huruf yang biasa kamu pakai. Ada huruf alif, ada huruf lam, ada huruf mim. Meskipun ulama modern sekarang menafsirkan, oh, kalau ada huruf-huruf seperti itu di awal surat, biasanya paling banyak huruf itu yang ada di dalam surat tersebut. Yasin paling banyak huruf ya, huruf sin. Oh, nanti boleh ditafsirkan, silahkan. Ayat hukum yang sudah ada tafsir dari Nabi tidak bisa dikutak-katik lagi. Dan Al-Quran mukjizat dari makharijnya. Kalau kita baca Al-Quran, kita kalau ngikutin imam bacaannya yang bagus, itu dari segi suaranya. Kalau kita baca Al-Quran tuh ada sentuhan. Sampai Sayyid Qutb itu menjelaskan ketika beliau naik kapal laut mau menuju benua Amerika atau benua Eropa dengan beberapa ulama dari Mesir, di dalam kapal laut tersebut, karena yang naik itu bukan hanya orang dari Mesir, tapi ada juga dari Uni Soviet pada waktu itu. Itu ada seorang nenek yang mendengarkan khutbah Jumat sampai sholat. Dia ngeliati nenek ini dari Uni Soviet. Selesai sholat itu dia mendekati Sayyid Qutb dan dia bertanya, maaf Pak, saya mau tanya, yang Bapak baca ketika Bapak berdiri itu apa? Maksud dalam sholat. Itu Al-Quran. Kok saya mendapatkan sentuhan? Kayaknya beda. Di Amerika Serikat itu ada penelitian, orang yang mendengarkan Al-Quran walaupun gak paham, dimasukkan sekian orang kafir, tidak mengerti bahasa Arab, masukkan dalam laboratorium, suruh dengerin, tes alat deteksi ketenangan jantung, 30% lebih tenang. Waduh, panjang. Sehingga untuk membaca yang sempurna itu dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan sampai ketika membacanya, maaf, Nabi sudah mengingatkan rubba qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anuhu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran dan Al-Quran yang mengutuknya. Kenapa? Baca Al-Quran tapi hatinya tidak bersama Allah. Baca Al-Quran tidak mengakui kelemahannya. Sampai Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan, kenapa sih kita disuruh untuk baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kenapa? Pertama, mengakui kelemahan kita. Saya ini lemah, saya ini bodoh, saya mau dapat petunjuk, saya mau dapat hidayah, saya mau dapat ilmu. Kemudian dalam waktu yang sama, setelah mengakui kelemahan, kekurangan dirinya, mengakui kebesaran Allah yang menurunkan Al-Quran. Saya tidak mau ketika saya baca Al-Quran, saya merasa sudah hebat, saya lupa. Setan tidak akan berhenti menggoda. Setan tahu di mana kelemahan kita dan dia akan masuk.
Jangan sampai kita lemah ketika kita sedang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Al-Ghazali panjang menjelaskan tata tertib adab untuk membaca Al-Quran secara zahir, secara batin, yang dibaca, kadar yang dibaca, cara membaca, interaksi dengan bacaannya. Karena Al-Quran mukjizat Nabi yang paling agung. Tidak ada lagi mukjizat yang lain yang lebih agung. Semua mukjizat berakhir dengan lewatnya waktu. Al-Quran tidak akan berakhir sampai datangnya hari kiamat. Dia akan menantang terus, bukan sesuai dengan zaman, menantang zaman. Saya yang tidak mengerti beberapa aplikasi, kita yang tidak mengerti beberapa aplikasi di handphone yang canggih, yang baru, kita mengatakan saya mau belajar. Bukan kita mengatakan bodoh nih, baru dipegang udah keluar. Jangan salahkan yang ini, salahkan belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dibaca dan dianjurkan fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billah. Kalau kamu ingin membaca Al-Qur'an, mohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Karena setan paling ahli. Setan tuh nggak pernah direct, nggak pernah godain orang direct langsung, tuh nggak pernah. Setan nggak pernah mengatakan jangan sholat, nggak. Setan bilang baru azan, santai aja. Setan nggak pernah mengatakan jangan pakai kerudung, jangan pakai jilbab, nggak. Setan bilang kalau pakai kerudung kayak orang tua. Itu setan tuh. Ada suami yang bilang sama istrinya, buka dong pakaian kayak TKW, ditutup-tutup begitu. Itu setan tuh. Setan tuh. Nggak pernah setan mengatakan, jangan pakai kerudung, nggak. Kamu kalau pakai kerudung tuh kurang anggun. Itu setan. Setan nggak melarang kita baca Quran, tapi setan ingin orang baca Quran nggak dapat manfaat dari bacaan Al-Quran. Jangan sampai terjadi seperti itu, sehingga disunnahkan untuk membaca a'udzu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan berikan kepada kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan semoga Allah berikan kepada kita pemahaman yang baik, yang tepat tentang Al-Quran. Karena dalam salah satu hadis Nabi mengatakan, man adraka rubu' al-Quran faqad adraka rub'an nubuwah. Siapa yang memahami Al-Quran seperempat Al-Quran, berarti dia memahami seperempat kenabian. Siapa yang memahami 2/3 dari Al-Quran, berarti dia memahami 2/3 dari kenabian. Man adrakal Qur'ana kullah faka'annama adrakan nubuwata kullaha. Siapa yang memahami Al-Quran seluruhnya, seakan-akan dia telah memahami kenabian. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita, walaupun seberapa saja yang Allah akan berikan kepada kita, mudah-mudahan itu menjadi keberkahan untuk kita, ilmu yang bermanfaat untuk menerangi hidup kita di dunia dan menerangi alam kubur kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surga yang penuh dengan kebahagiaan yang abadi. Dan Allah berikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat. Banyak kurangnya dari saya, kita akan lanjutkan insyaAllah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang yang berkaitan dengan kajian Al-Quran. Banyak kurangnya dari saya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah jamaah ilmu Allah. Semoga dengan materi tafsir yang sudah kita dengar bersama bermanfaat untuk kita semua, dan semoga makin menambah keluasan ilmu kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Dan selanjutnya sebagai kata penutup, marilah sama-sama kita akhiri dan kita tutup majelis kita dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.